Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi teman-teman semua ya. Ini saya membacakan DM lagi ya dari Instagram Mas Safa sembuh sinusitis ya. Jadi silahkan teman-teman juga bisa follow di Instagram sembuh sinusitis ya, Safa Health sembuh sinusitis ya. Bisa juga DM ya, DM di situ, atau lebih bagus sih kalau misalkan teman-teman komentar ya. Kalaupun tidak mau komentar atau juga boleh DM, tapi mohon izin saya bacakan DM-nya gini ya, agar bisa membantu teman-teman yang lainnya juga ya. Jadi harapannya juga bisa membantu yang lainnya juga, karena memang saya tidak selalu aktif di Instagram gitu ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman DM di Instagram juga tidak semuanya itu ya, tidak semuanya bisa terbalas gitu ya. Ini dari Danang Aulia ya. Assalamualaikum Mas, saya dulu pernah mimisan ya saat tidur malam, lalu jarak beberapa minggu setelah itu saya mulai merasa pilek, cuma sebelah kiri ya. Setiap saya keluarkan ingus ada sedikit darah, lalu puncaknya 2 bulan terakhir ini hidung kiri sakit sampai terasa ke kepala pusing dan telinga. 2 kali THT cuma diberi obat tetes, sempat juga gurah hidung, sembuh 4 hari saja. Sekarang kambuh lagi. Tapi saat ini saya juga lakukan irigasi nasal dengan garam gold. Adakah cara lain untuk mempercepat penyembuhan ya? Nah ini ya, ini keluhannya ini pilek ya, pilek sebelah kiri ya. Jadi ini ya, pilek sebelah kiri saja ya. Ya, 2 bulan terakhir hidung kiri sakit sampai ke kepala ya. Jadi ini memang sudah ke sinusitis ya. Jadi gini ya, sinusitis itu gejala utamanya itu pilek dan atau hidung tersumbat. Jadi bisa pilek aja atau hidung tersumbat aja. Jadi kalau misalkan teman-teman menderita pilek ya atau hidung tersumbat selama 2 minggu lebih ya tidak kunjung sembuh ya, memang itu dicurigai sudah ke sinusitis ya. Apalagi ini Mas Danang Aulia ini sudah 2 bulan ya, 2 bulan terakhir ya, sampai ke kepala pusing ya, dan juga ke telinga ya. Ini memang sudah ke sinusitis ya. Nah gini ya, jadi sinusitis itu memang harus menghindari pantangan-pantangan penyebab sinusitis ya. Salah satunya adalah dingin ya, dingin dan debu asap ya. Jadi Danang Aulia ini harus hindari debu, dingin dan juga asap. Pokoknya pola hidup sehat ya, jangan minum dingin ya. Jadi kalau misalkan masih kambuh ya, masih sering pilek ya, jangan minum es ya, jangan minum dingin ya. Nah terus kemudian ya pakai masker setiap keluar rumah, dan jangan merokok gitu ya, sekalipun itu rokok elektrik ya. Ya pokoknya selama kita belum sembuh ya, pokoknya hindari semua hal yang membuat atau memperparah sinusitis ini kambuh atau semakin parah ya, debu, dingin dan juga asap ya. Nah terus saat ini saya juga lakukan irigasi nasal dengan garam gold ya. Ya ini memang yang saya anjurkan memang untuk saat ini ya. Saya menganjurkan kalau misalkan ada keluhan sinusitis ya silahkan rutinkan cuci hidung dengan garam gold ya. Kenapa? Karena garam gold ini memang dikhususkan untuk sinusitis ya, untuk sinusitis akut ataupun kronis. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah operasi tapi tidak kunjung sembuh, sudah ke dokter THT rutin, habis obat kambuh ya silahkan lakukan rutin ya cuci hidung dengan garam gold ya. Silahkan cari di Shopee, Tokopedia, atau searching aja di Google ya, karena memang banyak yang sembuh dengan garam gold ya. Saya pun juga terbantu dengan garam gold ini ya. Ya, jadi silakan Mas Danang Aulia ini di
rutinkan ya, pokoknya rutin ya, pokoknya disiplin itu rutin ya, sekalipun malas, capek atau ngantuk ya, pokoknya sebelum tidur gitu harus dilakukan rutin cuci hidung dengan garam gold ya malam sebelum tidur ya. Jadi memang kalau anjuran dari kita ya, dari Safa Health itu, kalau misalkan gejalanya itu belum kronis ya, masih akut, yaitu gejala kurang dari 12 minggu ya, itu cukup satu kali satu hari, yaitu malam sebelum tidur. Akan tetapi kalau misalkan sudah kronis ya, gejala pilek atau sinusitis lebih dari 12 minggu ya, kalau lebih dari 12 minggu itu sudah kronis, itu memang harus dilakukan 2 kali sehari, yaitu malam sebelum tidur dan pagi setelah bangun tidur ya, itu ya. Nah terus kemudian ya dulu ketika saya masih berjuang untuk sembuh sinusitis itu, saya juga rutinkan olahraga, yaitu jogging rutin di tempat setiap pagi itu 10 menit gitu ya, 10 menit rutin jogging ya, itu ya. Coba dirutinkan dulu ya. Danang Aulia ini biasanya kalau rutin itu 2-4 minggu itu sudah ada perubahan ya, semoga juga sudah ke arah kesembuh ya, itu ya. Jadi aslinya banyak banget ya, sampai yang tenggelam sampai berminggu-minggu ya. Ini yang terbaru saya bacakan ya, maksimal 2 minggu terakhir saja ya, karena kalau sudah lama itu ya, semoga kalau misalkan tidak terbalas ini ya, semoga yang bersangkutan memang sudah sembuh gitu ya, diberikan kesehatan selalu ya. Oke, ini jadi kalau misalkan teman-teman ingin konsultasi dengan saya di Instagram ya, dengan DM itu silahkan langsung saja tanyakan ya, keluhannya apa itu, jangan kayak malam kak itu ya, nggak usah ya, halo kak itu ya jangan. Jadi ya boleh sih malam kak, tapi langsung dijelaskan keluhannya penyakitnya itu apa gitu ya, itu ya. Karena memang saya juga tidak selalu aktif di Instagram, kalaupun aktif juga ya belum tentu bisa terbalas satu persatu, karena memang banyak sekali yang masuk ya, banyak sekali yang DM saya di Instagram, bahkan di YouTube itu juga tidak tersentuh gitu ya, gitu ya. Ini saya membacakan DM dari Instagram dari Rahma Ta'ala ya. Halo kak, hidung saya mampet udah lebih dari 2 minggu ya. Ini lebih dari 2 minggu ya, itu memang biasanya mengarah ke sinusitis ya. Entah kenapa, apa itu juga termasuk dari gejala sinus ya. Setiap tiduran atau duduk pasti mampet ya. Dan tulang pipi kiri saya sakit di beberapa hari kemarin. Nah ini ya, tulang pipinya sakit ya. Sekarang sudah enggak. Sekarang saya merasa pusing terus. Apalagi ketika sujud itu sangat tidak enak sekali ya. Ya ini memang dilihat dari gejalanya itu sudah ke sinusitis ya. Jadi sinusitis itu pilek ya, pilek tidak kunjung sembuh selama 2 minggu ya, itu memang dicurigai sudah ke sinusitis, apalagi ditandai dengan gejala-gejala lain ya, seperti tulang pipi kiri sakit, nah terus pusing ya, apalagi ketika sujud sangat tidak enak sekali ya. Ini memang sudah ke sinusitis ya. Solusinya apa ya? Kalau solusinya ya, kalau memang sudah berobat ke dokter ya dilanjutkan obatnya ya. Kalau misalkan belum ya, yang pertama memang sinusitis ini musuhnya itu 3, yaitu debu, dingin, dan juga asap ya. Jangan makan atau minum dingin ya, kemudian jangan merokok dan jangan terkena asap rokok. Jadi kalau misalkan ada asap rokok ya, kita itu menghindar ya, jadi menghindar ya. Nah terus kemudian jangan terkena debu. Pastikan kalau misalkan keluar rumah itu selalu menggunakan masker ya. Dulu ketika saya masih berjuang untuk sembuh sinusitis ya, itu pakai masker itu wajib ya. Jadi tanda tidaknya kita itu serius untuk sembuh tidaknya sinusitis itu, kita itu coba di rumah itu kita punya stok masker tidak ya. Kalau misalkan di rumah kita itu punya stok masker ya, kita berarti memang serius ingin sembuh dari penyakit sinusitis. Kalau misalkan tidak ada stok masker ya, yaitu ya perlu dipertanyakan. Jadi pengen sembuh atau tidak ya, benar-benar serius ingin sembuh atau tidak ya, karena memang penyakit sinusitis ini
susah untuk sembuh, apalagi yang sudah kronis ya. Bahkan teman-teman yang konsultasi ke saya itu sudah 2-3 kali ya, itu juga belum bisa sembuh. 2-3 kali operasi itu juga tidak bisa sembuh, belum juga sembuh ya. Apalagi yang yang tidak serius untuk mengobati sinusitis ya, menghindari pantangan ya, irigasi nasal rutin ya, itu ya. Jadi pastikan ya pakai masker ketika keluar rumah, dan juga stok masker di rumah ya, masker medis ya, wajib ya. Itu ya. Terus kemudian silakanlah dilakukan cuci hidung rutin ya malam sebelum tidur. Ini kan gejalanya masih 2 minggu ya, jadi semoga belum ke kronis ya. Jadi dilakukan irigasi nasal rutin ya malam sebelum tidur ya, dengan larutan garam khusus cuci hidung ya 500 ml, dan larutannya itu hangat ya. Saat ini saya menganjurkan untuk menggunakan garam cuci hidung gold ya, karena memang yang paling efektif sejauh ini adalah itu ya, dan larutannya itu hangat ya. Oke. Silakan cari saja searching saja di Google ya, di Shopee, Tokopedia tuh banyak sekali garam cuci hidung gold ya. Jadi satu botol itu bisa untuk 1 bulan ya, 1 bulan lebih ya. Irigasi nasal ini ya minimal itu kita itu 2 minggu ya, 2-4 minggu atau 1 bulan itu baru kelihatan hasilnya. Jadi jangan tanya misalkan baru 1 hari, 2 hari atau 3 hari, atau kemarin juga ada yang tanya baru 1 kali irigasi nasal kok tidak ada perubahan ya tidak itu kan, karena kalau berobat dokter aja minimal itu 3 hari ya, diresepkan obat dokter itu 3 hari ya minimal itu kan, 3 hari 3-4 hari, apalagi kalau irigasi nasal itu baru 1 hari kok ditanyakan sudah sembuh belum ya. Saya itu bisa sembuh sinusitis itu dengan irigasi nasal rutin itu 6 bulan lebih gitu ya. Baru gejala-gejala yang saya alami atau keluhan saya alami itu bisa hilang secara perlahan ya. Ya pokoknya dirutinkan dulu ya irigasi nasal rutin malam sebelum tidur ya, dan juga hindari pantangan ya, debu, dingin dan juga asap ya. Hindari dulu ya minuman susu yang hangat seperti teh atau kopi hangat, itu hindari dulu, karena sejauh pengalaman saya dan teman-teman di Safa Health ya, ketika kita sedang sinusitis ya, hal-hal yang memperparah yaitu adalah susu dan minuman berkafein ya, itu teh hangat ataupun kopi ya, gitu ya. Itu ya. Terus jangan lupa setiap pagi itu jogging rutin ya di tempat 5-10 menit. Oke. Ya sekian ya, semoga bisa bermanfaat, semoga segera sembuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.